Gaplek. Mana? Iku ya apa iku? Ya apa iku Paraup iku kenapa bangkrut iku? Seumpama. Oh, tak kira aku marah bangkrut. Salah krungu aku. Seumpama tadi kan saya menerangkan sucikan kaki, jangan ada penyesalan dengan apa yang sudah kita jalani. Kan banyak Pak Aryo orang menyesal gara-gara saya kenal itu, gara-gara saya ikut itu, saya bangkrut miskin. Memang Allah yang memperjalankan mau apa? Jadi di situ tidak untuk menyesali atau menyalahkan, tapi baca hidupmu selama ini di waktu diberi kejayaan itu dekat dengan Allah apa dekat dengan otak kita, gitu loh Pak Aryo maksudnya. Hanya contoh Pak Aryo, bukan Pak Aryo menipu Pak Ro, bukan. Enggak takut jadi fitnah saya. Contoh. Orang yang Assalamualaikum, Bro. Yang tadi itu pasukan, Mbah No, bukan Paraup. Jadi intinya Al-Quran itu petunjuk untuk kelakuan, untuk dilakukan. Setelah melakukan sesuatu yang nggak bisa meyakinkan kita, nggak bisa mendekatkan diri kita ke Yang Maha Kuasa, berarti butuh pembimbing yang membawa ke yang meyakinkan. Jadi ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Di situ qu anfusakum, jaga jiwamu. Anfus itu jiwa. Jadi menyembah Allah itu dengan jiwa, bukan dengan raga. Buktikan selama ini kalau kita menghadap Allah dengan gerakan raga, tidak hidupnya, tidak rohnya, tidak bersama dengan rohnya, yakin nggak udah dekat dengan Yang Maha Kuasa, walaupun sudah kita lakukan puluhan tahun. Dan itu pun nggak ada dalam Al-Quran. Semua ajaran yang intinya hanya fisik itu nggak ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu yang hidup, yang gerak hatinya, jasad hanya mengikuti. Kalau hanya jasad saja, hati nggak pernah mengikuti, berarti belum iman. Karena nanti kalau kita mati, yang kembali itu sukma kita, bukan jasad kita. Jasad bosok. Bongko, Mbah No. Bongko diopong di neraka. Bongko. Oke. Jadi hati ini loh udah dekat dengan Allah enggak kalau kita melakukan itu? Dengan mengosokkan perut ternyata dekat enggak, kok diterus-teruskan. Ya piye kadung ya, Mbak? Terus kadung kleru, Mbak. Itu tradisi. Bukan langkah pasti. Itu tradisi. Tradisi, semua itu tradisi. Tradisi. Jadi selama ini kita lakukan ya tradisi. Tradisi, karena apa? Di situ kalau Sunan Kalijogo itu membawa misi kemaslahatan kerukunan masyarakat seluruh manusia. Jadi di situ poso, kalau Sunan Kalijogo ngepost nih, rasa memusatkan rasa lupamu ke Yang Maha Kuasa, itu kembalikan ke rasa dekatmu. Jadi di situ menciptakan kerukunan. Karena apa? Tak terkotori hati kita dengan yang kita rasakan. Misalnya, lihat orang mabuk kok sakit hati. Rasa sakit hatimu itu loh, yang kasih watak dia pemabuk itu loh yang kuasa Allah. Kok nggak terima?
kembalikan. Ya Allah memang masih belum memberikan hidayah. Jangan kotori hati kita. Di situ saya berulang kali saya utarakan, saya kembalikan ke Al-Qur'annya, wailul likulli humazatil lumaza, neraka wel untuk orang yang suka mencela karena batal puasanya. Dikit-dikit mencela, dikit-dikit mencela. Kalau yang dari luar sana, kalau ada orang di bulan Ramadan makan, udah dicap kafir. Orang makan kok dicap kafir. Berarti yang mengecap itu rasanya, rasa ternyata Allah udah hilang, otomatis dia yang kafir, tertutup kesadarannya. Sebelum mengatakan orang kafir itu baca diri sendiri dulu. Kok ampun aku, baca dirimu, jaga jiwamu ini loh, lepas apa enggak kok ampun aku. Kalau masih bisa mencela orang lain, berarti kamu kelepasan, kembalikan. Itu loh Allah yang kasih wasa, kok enggak terima. Katanya puasa kok senang mencela. Wailul likulli humazatil lumaza, neraka wel untuk orang yang suka mencela. Otomatis kalau kita selalu mencela orang lain sama dengan membuat kaplingan neraka sendiri. Jadi Allah hanya kasih takdir kepada kita, terserah kita mengolahnya. Dikasih takdir apapun, kehidupan apapun, itu untuk dekat dengan yang Maha Kuasa, apa jauh. Itu terserah Anda, semua kembali ke kita sendiri. Makanya iman itu pemberian, bukan pengupayaan. Maksud dari iman pemberian, iman itu membawa dekat dengan yang kuasa itu dengan apa adanya yang diberikan Allah pada diri kita. Kalau Allah, iman itu kita kejar dengan ilmu yang hanya menghidupkan otak kita, bukan hati kita, bukan ilmu hati tapi otak, maka semakin jauh. Kalau udah sadar, iman itu pemberian, ya percayakan hidupmu ke Allah. Kita hanya apa? Hanya kerja, hanya aktivitas. Semua hasilnya percayakan kepada Allah. Itu iman pemberian. Kita nggak akan diberi iman oleh Allah, nggak akan diselamatkan oleh Allah kalau masih merasa bisa menolong dirinya sendiri. Yang Maha Penolong itu Allah. Kalau masih otak ini masih hidup, ya otomatis Allah nggak kasih iman. Kalau kita semua kita serahkan ke Allah,